రుద్రగంటి రామకృష్ణరాజు. Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Attacker. Film ini menceritakan bakti seorang anak untuk ayahnya yang sedang berusaha menyelamatkan sahabatnya yang telah difitnah oleh para penjahat. Namun rintangan yang ia hadapi begitu banyak. Seperti apa alur filmnya? Yuk kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan kantor pengadilan, dan di sana terlihat begitu banyak massa yang sedang berdemo, cuy. Lalu terlihat seorang bapak-bapak yang bernama Rudraganti Ramakrishnaraju, kita panggil saja Bapak Raju. Dan ia pun dituduh melakukan kejahatan yang kejam. Saat Pak Hakim membacakan hukumannya, Bapak Raju ini pun hanya terdiam, cuy. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang perempuan yang sedang diambang kematian, namun sepertinya ia mendengar berita di TV yang memberitakan hukuman mati Bapak Raju, yang ternyata ayahnya, cuy. Saat di penjara, pengacara Bapak Raju menghampirinya, lalu ia pun menanyakan mengapa Bapak Raju hanya diam saja dan tidak membela diri saat dijatuhi hukuman mati oleh hakim, padahal ia tidak melakukan kejahatan itu, cuy. Yang dijawab, kehidupan putrinya jauh lebih penting bagi dirinya. Dan semua itu terjadi ketika Bapak Raju diminta untuk menghadap kepada dua orang menteri ini. Lalu mereka meminta Bapak Raju ini untuk mengalirkan dana gelap untuk kampanye mereka selanjutnya. Namun Bapak Raju dengan tegas menolak semua permintaan itu, cuy. Dan lebih memilih dirinya mati membela negara dan terbungkus dengan kain bendera negara daripada harus dibungkus dengan bendera partai mereka, cuy. Lalu berkata kalau dirinya kenal dengan Perdana Menteri dan akan melaporkan tentang semua rencana jahat ini. Lalu ia pun segera pergi meninggalkan mereka semua, cuy. Karena ia pun harus segera pergi ke acara pernikahan sahabatnya. Gadis ini pun menanyakan apakah ayahnya sangat dekat dengan sahabatnya itu, karena baru kali ini mereka diajak untuk berkunjung ke sana. Sementara di tempat lain, sahabat dari Bapak Raju sedang melakukan sebuah acara di rumahnya untuk pernikahan anak gadisnya, cuy. Ketika sahabatnya ini berbalik badan, ia pun menjadi terkejut melihat sahabat lama yang tak diundangnya ini ternyata datang untuk menghadiri pernikahan anaknya. Bapak Raju ini pun menanyakan mengapa dirinya tak diundang, yang lalu dijawab sahabatnya itu, karena aku tahu dirimu sangat sibuk. Bapak Raju ini pun berkata, kalau sesibuk apapun diriku, aku pasti akan datang jika sahabat terbaikku ini mengundangku untuk datang. Yang lalu diperkenalkan dengan calon besan dan juga anak mantunya. Lalu Bapak Raju menanyakan, di manakah anak lelakimu? Tak lama anak itu pun datang bersama teman-temannya. Dan pria ini bernama Baskar. Bahkan dirinya disambut oleh gadis-gadis desa. Baskar ini pun bertanya, mengapa kalian semua berpakaian seperti seorang pengantin? Yang dijawab gadis ini kalau mereka semua siap dinikahi. Mereka pun menggoda Baskar, cuy. Bahkan gadis ini memamerkan tubuh langsingnya dan berkata, kalau dirinya siap untuk dinikahi. Bapak Raju menanyakan anak sahabatnya ini sekarang berkuliah di mana, yang lalu dijawab Stanford University. Namun dirinya gagal lulus ujian dan sekarang kembali lagi ke desa untuk tinggal bersamanya. Sang ayah memperkenalkan anaknya ini ke sahabatnya itu, cuy, yang kemudian juga memperkenalkan Baskar dengan anak gadisnya. Setelah itu mereka pun kemudian melangsungkan pernikahan adik perempuan Baskar. Setelah selesai, sahabat sang ayah pun berpamitan, sementara sang ayah sibuk membawakannya oleh-oleh dari desa mereka. Sang ayah pun merasa bahagia karena sahabatnya itu hadir di pernikahan anaknya, yang kemudian dibalas oleh sahabatnya ini dengan memberikan hadiah tiket bulan madu kepada kedua mempelai. Bahkan dirinya juga memberikan hadiah tiket liburan kepada seluruh keluarga sahabatnya itu, cuy. Bapak Raju ini pun mendatangi Baskar untuk menanyakan mengapa dirimu dengan sengaja gagal dari kuliahmu, yang membuat semua orang menjadi terkejut dengan pertanyaan itu. Bapak Raju pun berkata kalau ternyata Baskar ini adalah seorang hacker yang handal dan berhasil meretas sebuah perusahaan besar, cuy. Bahkan perusahaan tersebut menawarinya pekerjaan dengan gaji yang sangat besar, namun Baskar malahan menolaknya. Yang kemudian dijawab Baskar kalau dirinya menolak semua pekerjaan itu agar dirinya bisa segera kembali ke desanya dan menjaga ayah dan ibu yang sekarang akan ditinggalkan adiknya menikah, dan lebih memilih menjaga kedua orang tuanya karena itu adalah jabatan paling tinggi seorang anak. Jawaban yang membuat ibu dan juga ayahnya menjadi terharu, lalu memeluk Baskar dengan rasa bangga, cuy.
Keluarga Bapak Raju pun pergi meninggalkan keluarga sahabatnya itu cuy. Dan tanpa ia sadari akan ada masalah besar yang ia hadapi. Di kantor Bapak Raju, tiba-tiba para polisi ini melemparkan barang bukti obat terlarang cuy. Lalu mulai menangkapi para karyawan di perusahaan itu. Bahkan para polisi menggeledah semua kantor cabang dari perusahaan Bapak Raju dan menuduh perusahaannya telah mengedarkan obat-obatan terlarang. Bahkan menutup semua cabang dari perusahaan Bapak Raju. Sehingga membuat keluarga ini menjadi terkejut dengan kejadian itu cuy. Bahkan para polisi ini mendatangi kediamannya untuk melakukan penahanan terhadap Bapak Raju. Kemudian menggeledah seisi rumah dan memutus semua jaringan komunikasi. Polisi ini memerintahkan untuk menutup akses keluar masuk rumah Bapak Raju dan menetapkan Bapak Raju sebagai tahanan rumah. Lalu saat mereka menonton sebuah berita yang menyiarkan para karyawan yang mengaku telah diperjualbelikan oleh perusahaan Bapak Raju, setelah berhasil memfitnah Bapak Raju, para menteri ini memerintahkan penjahat lain untuk menghabisi semua saksi yang telah dibayar untuk memfitnah Bapak Raju, agar tak ada seorang pun lagi yang bisa tahu karena rencana jahat mereka. Lalu para polisi ini kembali mendatangi kediaman Bapak Raju dan berkata kalau banyak warga yang marah dan akan datang untuk menghakimi keluarganya. Kemudian polisi meminta agar Bapak Raju mau ikut ke penjara, agar tak terjadi tindakan anarkis dari warga dan membuat keluarganya terluka. Akhirnya Bapak Raju mau menuruti kehendak para polisi itu cuy. Lalu ia pun terpaksa ikut dengan para polisi ini dan berharap keluarganya akan baik-baik saja. Namun baru saja melangkah keluar dari rumahnya polisi ini, tiba-tiba memperlakukannya Bapak Raju bak seorang kriminal dan mempermalukannya di hadapan para warga. Mereka pun terus melempari Bapak Raju dengan batu dan membuatnya semakin terhina di hadapan anak dan juga istrinya. Saat pengacaranya datang untuk membela, ia pun diusir oleh polisi itu cuy, dan memintanya membela sang klien di pengadilan saja. Lalu ia pun mendatangi sang ibu yang telah tak sadarkan diri karena telah menenggak habis semua pil tidur. Karena dirinya yang sudah tak tahan lagi melihat suaminya diperlakukan seperti itu. Bapak Raju pun menolak menandatangani surat pengakuan bersalahnya. Namun tanpa diduga anak menteri ini membawa anak gadisnya yang telah mereka sandera dan ngancam akan segera menghabisinya jika Bapak Raju tak juga mau menuruti perintah mereka. Bapak Raju pun langsung memohon agar anaknya dilepaskan, namun sang anak malahan dipukul dengan keras cuy, sehingga membuat Bapak Raju berteriak dan terus memohon agar melepaskan anak gadisnya. Namun sang anak terus saja mereka siksa. Sang ayah pun kemudian mau menuruti permintaan mereka dan segera menandatangani surat yang menyatakan kalau dirinya telah bersalah dan siap bertanggung jawab atas semua kejahatan yang mereka tuduhkan kepada dirinya. Setelah itu tubuh anak gadisnya pun diseret keluar oleh anak buah sang menteri. Itulah mengapa Bapak Raju menerima semua tuduhan dan hukuman dari hakim itu cuy, karena ia tidak mau sesuatu terjadi kepada anak gadisnya. Sementara di tempat lain, menteri yang telah membuat Bapak Raju di penjara sedang bahagia cuy, karena akan melangsungkan pernikahan anak gadisnya. Lalu putra dari sahabat menterinya pun datang, karena ayahnya sedang sibuk dan tak bisa hadir. Lalu mengirim dirinya untuk mewakili sang ayah, lalu pamit untuk bertemu dengan anak gadisnya yang akan menikah hari itu cuy. Namun beberapa saat kemudian dirinya mendapatkan kabar kalau anak gadisnya telah melarikan diri bersama putra dari sahabat menteri itu cuy, dengan menggunakan helikopter, sehingga membuat menteri ini menjadi marah karena pernikahan yang akan segera dimulai, lalu memarahi sang paman untuk melampiaskan amarahnya demi menjaga nama baiknya, dan tak mau malu di depan para tamu undangan. Menteri ini pun mematahkan leher pamannya sehingga membuatnya seketika tewas, lalu kembali keluar untuk menemui para tamu undangan dan mengatakan kalau pernikahan hari ini telah dibatalkan karena sang paman yang telah tewas karena serangan jantung. Padahal dirinya melakukan semua ini agar dirinya tidak menjadi malu. Anak gadisnya gagal menikah karena diculik oleh putra dari sahabatnya sendiri, sementara di kediaman sahabatnya yang sedang didatangi oleh seorang pria yang sedang meminta bayaran lebih, namun karena tak mau dirinya diperas oleh pria itu cuy. Menteri ini pun memerintahkan agar para polisi itu menghabisi pria tersebut karena telah lancang mengancam dirinya, dan tak lama kemudian sahabat menterinya menelpon untuk mengabarkan kalau putra yang ia kirim untuk jadi perwakilan malah berani menculik anak gadisnya, lalu mengancam akan menghabisi mereka semua. Namun bukannya menyalahkan putranya sendiri, menteri ini malahan balik mengancam kalau dirinya akan menunggu kedatangan sahabatnya tersebut dan tak peduli lagi dengan persahabatan mereka. Akhirnya permusuhan antara mereka pun terjadi cuy, dan mereka pun bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Dan saat menteri ini menghadiri acara, terlihat pembunuh bayaran ini telah bersiap di posisinya, lalu segera menelpon salah seorang rekannya agar bersiap untuk menyuntikkan obat ke beberapa sapi di sana, agar sapi itu menjadi agresif dan mengamuk.
Lalu dirinya dengan mudah bisa menembak mati menteri yang menjadi targetnya. Saat menteri ini sampai ke lokasi perayaan, anaknya pun memperingatkan sang ayah agar untuk lebih berhati-hati. Sementara pembunuh ini telah bersiap dengan senjatanya dan mulai membidik. Kerbau-kerbau pun mulai dihadirkan ke tengah acara. Sementara para penjahat ini bersiap untuk menyuntikkan obat. Namun ketika akan memulai menyuntikkan obat tersebut, tiba-tiba salah seorang penjahat ini diseruduk oleh sapi yang dikendalikan oleh Bhaskar yang datang ke tengah acara bersama kerbaunya. Pembunuh ini pun menelpon anak buahnya untuk segera menyingkirkan Bhaskar yang telah berani menghalangi rencana pembunuhan mereka. Namun ini yang terjadi cuy. Menteri ini menanyakan siapakah pemuda itu yang dijawab. Kalau pemuda itu hanyalah salah seorang peserta acara. Namun tanpa menteri ini sadari kalau Bhaskar sedang menyelamatkannya dan berhasil menggagalkan tembakan pembunuh itu cuy. చూసుకుందాం బరాబర్ చూసుకుందాం. Para pembunuh ini menjadi sangat kesal dan marah karena rencana mereka telah digagalkan oleh seseorang. Namun tiba-tiba para pembunuh ini diserang oleh para polisi yang mengepung tempat persembunyiannya dan tanpa ampun menghabisi semua anak buahnya. Menteri ini pun meminta polisi itu untuk membiarkannya hidup dan membawa pembunuh ini langsung ke hadapannya untuk menanyakan siapa yang telah memerintahkannya. Namun penjahat ini melawan sehingga dirinya langsung dihabisi oleh para anak buah menteri itu cuy. Dan tak lama kemudian para pengawal menteri ini tiba dan meminta sang menteri untuk segera berlindung karena akan ada seseorang yang datang untuk membunuhnya. Lalu menteri ini mengatakan kalau pembunuh tersebut telah berhasil mereka lumpuhkan. Namun pengawalnya ini mengatakan kalau orang itu bukanlah orang yang dirinya maksud, melainkan saudara dari seorang pria yang telah menteri ini bunuh beberapa waktu yang lalu. Di tempat lain terlihat segerombolan preman yang ditugaskan menteri itu untuk membawa kembali anak gadisnya. Namun di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ledakan terjadi pada mobil yang ditumpangi oleh anak buahnya cuy. Membuat semua anak buahnya terpental keluar, bahkan mobil itu pun terlempar dan menghantam tubuh bos preman itu cuy. Bos preman ini pun menjadi kebingungan, siapa pelaku semua ini? Yang tak lama kemudian seorang pria datang dengan menaiki traktornya dan mulai menunjukkan kepada bos preman tersebut dengan siapa mereka berhadapan. Para preman ini pun bersiap dengan senjata mereka, sementara pria ini segera melompat turun dari traktornya seperti harimau sedang berburu. Dan ini yang terjadi cuy. Pria ini pun menantang bos preman ini untuk segera keluar dan bertarung melawan dirinya cuy. Setelah berhasil mengalahkan para preman yang diutus menteri itu, pria ini pun kemudian mendatangi rumahnya dengan menggunakan traktornya cuy. Pria ini pun kemudian turun untuk bertemu dengan bos mereka yang kemudian dipersilahkan masuk oleh menteri ini. Menteri ini pun kemudian bertanya, mengapa dirimu membunuh orang suruhannya? Yang dijawab oleh pria ini, kalau dirinya tak peduli orang tersebut anak buahnya siapa, dan beralasan kalau para preman itu telah berani menggoda adik iparnya, mengetahui jika pria ini lebih jago daripada para preman suruhannya,
berikutnya, menteri ini pun mengambil kesempatan dengan menceritakan kalau anak gadisnya telah diculik oleh putra dari sahabatnya itu, yang juga seorang menteri, lalu meminta pria ini untuk membawa kembali anak gadisnya itu, dan berjanji akan membagi setengah wilayahnya untuk pria ini, yang kemudian langsung disetujui oleh pria ini, cuy. Namun sebelum pria itu datang, sebuah ledakan hebat terjadi kediaman sang menteri, sehingga membuat menteri ini menjadi terkejut, yang ternyata Bhaskar yang datang ke rumahnya dengan membawa 2 buah granat di tangan. Menteri ini pun mulai teringat kepada Bhaskar, dan setelah itu ini yang terjadi, cuy. Polisi ini menodongkan senjata ke kepalanya, namun dengan cepat Bhaskar segera merebut pistol tersebut, lalu menghabisi polisi ini dengan tembakan bertubi-tubi ke arah tubuhnya. Anak menteri ini pun kemudian maju dan berhasil memukul Bhaskar. Ia pun segera berbalik badan untuk membalas pukulan anak menteri itu, cuy, hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Saat Bhaskar akan menghabisi anak menteri itu, namun dihentikan oleh gadis ini, cuy, sehingga membuat menteri ini meminta semua anak buahnya untuk segera menurunkan senjata, membuat musuhnya ini menjadi senang. Menteri ini meminta Bhaskar untuk tak membunuh putranya dan mempersilahkannya untuk membawa anak gadis musuhnya itu pergi. Bhaskar pun kemudian mendatangi anak gadis menteri itu untuk membawanya pulang, namun Bhaskar malahan memegang tangan anak gadis menteri di sana dan berniat untuk membawanya juga untuk ikut bersamanya. Bhaskar pun berkata kalau dirinya datang kemari untuk membawa kedua gadis ini bersamanya, membuat kedua orang menteri ini menjadi terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Bhaskar, yang mengatakan kalau mereka berdua harus datang ke desanya untuk mengambil anak gadis mereka masing-masing. Dan tak lama kemudian sebuah helikopter segera mendarat di halaman rumah menteri ini, cuy, untuk menjemput Bhaskar yang pergi bersama kedua anak gadis dari menteri ini yang sedang bermusuhan. Para menteri ini pun terpaksa bersatu kembali, cuy, dan membuat rencana untuk membawa putri mereka dari tangan Bhaskar. Bhaskar pun telah kembali ke desanya dan para warga pun menyambutnya dengan sukacita karena merasa bangga dengan apa yang telah Bhaskar lakukan, cuy. Gadis ini pun merasa heran mengapa keluarga dan warga di sana merasa bangga mengetahui Bhaskar telah menculik 2 gadis. Ayah Bhaskar pun menceritakan apa yang telah ayah mereka lakukan terhadap sahabatnya, yaitu Bapak Raju, yang telah mereka fitnah bahkan menculik anak gadisnya, dan ia pun meminta anaknya Bhaskar untuk melakukan hal yang sama agar para menteri itu membebaskan sahabatnya, yaitu Bapak Raju. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, kedua gadis ini pun merasa malu atas perbuatan ayah mereka. Para menteri ini pun merencanakan penyerang ke desa Bhaskar dan mengirimkan para anggota untuk menyerang Bhaskar dan membawa anak gadis mereka. Namun mereka tak tahu berurusan dengan siapa, cuy, dan ini yang terjadi. Setelah mengalahkan para anggota yang dikirim menteri itu, Bhaskar beserta keluarganya pun mengadakan perayaan, namun dikejutkan dengan kedatangan sahabatnya yang telah berhasil dibebaskan dari penjara dengan diantar oleh pengacaranya. Istri Bapak Raju pun menjadi berbahagia melihat kepulangan suaminya tersebut, namun tiba-tiba sebuah tombak menembus ke dada sang pengacara, membuatnya menjadi tewas seketika. Mereka pun terkejut melihat kemunculan kedua orang menteri itu, cuy. Menteri ini pun mengatakan kalau dirinya datang untuk memenuhi tantangan Bhaskar, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh satu persatu warga di sana. Bahkan ayah Bhaskar pun hendak dihabisi, namun tombak itu berhasil dihentikan oleh anaknya yang berhasil menahan serangan itu dengan tangannya. Menteri ini pun mengatakan kalau dirinya datang dengan membawa Bapak Raju bersama mereka dan balik menantang untuk merebutnya dari tangan mereka. Kemudian Bhaskar pun segera melemparkan kembali tombak tersebut ke arah mereka dan membuat salah seorang anak buahnya jatuh tak berdaya. Dan ini yang terjadi, cuy.
Namun sebuah pukulan menghantam tepat di kepala Bhaskar, dilanjutkan dengan pukulan yang lainnya sehingga membuat tubuh Bhaskar jatuh. Melihat Bhaskar yang telah dikalahkan, para sahabatnya pun maju untuk membantunya, dan ini yang terjadi cuy. Ibunya pun hanya bisa menangis melihat tubuh putranya yang sudah tak berdaya cuy. Kedua penjahat ini pun segera mengambil senjata dan mendekati Bhaskar untuk menghabisinya. Anak gadis menteri ini pun mencoba menghentikannya dan memohon untuk tidak menghabisi Bhaskar. Sang ibu pun bertanya kepada suaminya, "Apa kita kalah?" Yang lalu dijawab, "Kita tidak akan kalah selama Dewa Rama bersama kita." Dan saat Bhaskar akan segera dihabisi, tiba-tiba tubuh para antek menteri itu terpental cuy. Lalu disusul dengan kemunculan sebuah traktor yang dikendarai oleh pria. Itu cuy. Kedua menteri ini pun menjadi terkejut melihat sebuah anak panah yang diarahkan oleh pria ini, dan menteri ini pun terheran mengapa pria itu memiliki wajah yang sama dengan Bhaskar. Kemudian pria ini pun melepaskan anak panahnya, dan ini yang terjadi cuy. Menteri ini bertanya ke rekannya, apa hubungan pria ini dengan Bhaskar? Yang kemudian anak Bapak Raju ini pun muncul dari belakang, membuat sang ayah terkejut bahagia. Menteri ini pun memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyerang cuy. Melihat semua antek-antek yang telah dihabisi oleh pria ini, kedua menteri ini pun maju menyerang cuy. Namun tentu saja mereka dengan mudah bisa dikalahkan oleh pria ini. Ternyata pria ini adalah seseorang yang jatuh hati kepada anak Bapak Raju. Dan ia pun bekerja sama dengan Bhaskar untuk menyelamatkan Bapak Raju beserta anak gadisnya. Dan akhirnya berhasil membawa anak gadis Bapak Raju ke desa Bhaskar. Setelah itu pria ini pun memaksa para menteri itu untuk mengakui semua kejahatannya di depan para wartawan cuy, bahwa mereka telah memfitnah Bapak Raju dan akan membersihkan nama baiknya. Dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah alur film dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.